Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus. Puji syukur pada Tuhan kita dapat berjumpa kembali. Kita masih dalam minggu Thanksgiving. Happy Thanksgiving to all of you. Praise the Lord that we can see each other again. Let's prepare our heart and mind to come to His holy presence with meditation and prayer. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Mari kita mulai. Worship is taken from the book of Psalm, chapter 100, verse 4 and 5. Ayat untuk mengawali ibadah kita diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-100, ayatnya yang ke-4 dan ke-5. Saya akan membacakannya. Mari kita masuk ke dalam rumah Tuhan melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian This is the day that the Lord has made, disambung dengan I will enter his gate with thanksgiving. Mari kita puji Dia.
say this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. Oh, He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. Oh, He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, puji syukur padamu karena Engkau sungguh baik dan kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Tidak cukup ya Tuhan kata-kata yang dapat kami ucapkan untuk mengungkapkan rasa syukur kami atas segala sesuatu yang telah Engkau berbuat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu dan untuk segala rencana-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, layakkan dan kuduskan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berbicaralah pada kami melalui hamba-Mu Pendeta Paul. Kuasai hati kami semua dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dan bukan saja kami menjadi pendengar, tetapi kami juga dapat menjalankannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menerima ibadah kami ini. Kiranya puji dan sembah kami ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita puji Tuhan lagi dengan pujian Kemurahan-Mu lebih dari hidup, disambung dengan Sejauh timur dari barat. Your mercy and kindness is more than life. How great is your love for us. As far as the east from the west, as deep as the ocean, we are so thankful for you are God that always forgives. Mari kita puji Dia dengan pujian. Yang
Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian sebelum kita mendengarkan khotbah. I would like to call David Brandon to come. To David Brandon, yeah. You are here, moving in our midst. I worship you. You are here, moving in our midst. Worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Thank you. Terima kasih David atas pujian yang indah. Terima kasih. Sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. The name of Jesus, it restores me. The name of Jesus, oh, it heals me. The name of Jesus, it gives me hope and strength. With you, Lord, I shall rise and overcome. With you, Lord, I shall rise and overcome. Ya Allah, ya Bapa kami, selamat pagi dan terima kasih Engkau membawa kami masuk ke rumah-Mu untuk beribadah kepadamu. Good morning, our Heavenly Father, and thank you for bringing us into your house to worship you. Bapa dalam surga, kami menaikkan syukur kami kepadamu atas pemeliharaanmu dalam hidup kami di hari yang lampau. We give you thanks, Father, for your providence upon our lives in the days past. Kami juga berterima kasih kepadamu atas segala penyediaan yang Engkau berikan untuk semua kebutuhan kami. We also thank you, Father, for your provision upon all our needs. Kami juga berterima kasih kepadamu karena Tuhan juga menjaga kami dari segala mara bahaya. We are also thankful to you, Father, for keeping us safe from dangers. Kami juga berterima kasih bahwa dalam kelemahan kami memperoleh kekuatan dalam nama-Mu. We are also grateful to you, Father, because in times of weaknesses, you gave us strength. Kami bersyukur kepadamu, Bapa, tatkala kami hampir putus asa,
Engkau memberikan kepada kami pengharapan. We are also grateful to you, Father. When we were so close to being so despaired, you gave us hope. Bapa dalam surga, terima kasih terutama atas kemuliaan yang kau berikan kepada kami. Boleh masuk ke dalam keluarga-Mu, menjadi bagian dari kerajaan-Mu. But most of all, Father, we are grateful to you for bringing us into your family, into your kingdom. Bapa dalam surga, sekarang kami menaikkan doa, memohon kepadamu pengampunan dosa, karena kami orang-orang berdosa. Now we pray, Father, may you forgive us our sins because we are sinners. Kami sudah tahu kehendak Tuhan, tapi kami tidak selalu melakukannya. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Bapa dalam surga, biarlah engkau membasuh kami dengan darah-Mu, membersihkan kami dari noda-noda dosa. We pray, Father, may you cleanse us, wash us clean with your blood. May you cleanse us, Father, from all the stains of sins. Bapa, biarlah di hari mendatang kami boleh hidup dalam ketaatan kepada perintah-Mu. And so we pray, Father, may in the days to come, we live in obedience to your command. Bapa, kami naikkan doa sekarang untuk saudara-saudara kami yang tengah sakit. Now we want to pray, Father, for our brothers and sisters who are ill. Bapa, kami naikkan doa buat Tante Agnes yang masih terbaring di rumah sakit. Kami memohon berilah kekuatan dan kesembuhan kepadanya. We pray, Father, for our sister Tante Agnes who is still in the hospital. May you touch her and may you strengthen her so she will be well again. Kami berdoa buat Tante Lydia. Kami memohon berilah kepada Tante Lydia kekuatan dan juga kesehatan. We pray for our sister Tante Lydia. We pray, Father, for strength and for good health. Kami juga mendoakan buat Pak Peter Subadia. Biarlah kepada Pak Peter kekuatan dan kesembuhan. We pray for our brother Peter Subadia. We pray for healing and for strength upon him. Kami juga mengingat saudara kami, Dharma. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesembuhan kepadanya. We pray for our brother Dharma. May you strengthen him and heal him, Father, that he will be well. Kami juga mengingat saudari-saudari kami Stephanie dan Mira. Biarlah engkau juga terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. We also pray for our sister Stephanie and Mira. We pray, Father, may you continue to strengthen them and to heal them. Kami mengingat saudari kami Herwi dan saudara kami Pendeta Tony Moniaga. Sembuhkanlah mereka, berilah kepada mereka kekuatan. We also remember our sister Herwi and our brother Pastor Tony Moniaga. May you touch and heal them. May you strengthen them, Father. Kami mengingat juga saudari kami Tante Yuni. Berilah kepada Tante Yuni kesehatan dan kekuatan. We pray for our sister Tante Yuni. May you touch her and heal her and give her the strength that she needs. Kami juga mendoakan bagi tetangga kami di sini, Norma. Kami bersyukur atas kekuatan yang kau berikan kepadanya. Teruslah berikan kepada Norma kekuatan dan kesehatan. We are also praying, Father, for our neighbor here by the name of Norma. We thank you for the strength that you have given her. May you continue to strengthen her and to heal her. Bapa dalam surga, kami berterima kasih bahwa Engkau memperhatikan kami seperti Engkau memperhatikan biji matamu sendiri. We are grateful to you, Father, because you care for us. Just like you care, Father, for your own eyes. Bapa, kami berharga di matamu karena kami adalah anak-anak-Mu. We are precious before you because we are your beloved children. Biarlah Bapa, kami terus mempercayakan
hidup kami kepadamu. May we continue to trust our lives into your hands. Bapa, masing-masing kami mempunyai pergumulan dalam hidup kami. Kami naikkan pergumulan kami. Kami bawa ke hadapan-Mu. Berilah kepada kami kekuatan menghadapi pergumulan kami. Father in heaven, each one of us has our own struggle. So, Father, we want to bring our struggles before you. May you accept it, Father. And may you help us and give us strength to face whatever it is that we must face. Kami percaya, Bapa, dengan kekuatan-Mu, kami akan sanggup mengatasinya. We trust, Father, with your strength, we will be able to cope with it. Bapa dalam surga, sekarang kami meminta, berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu. And now we pray, may you speak to us. We are ready to listen to you, Father. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. We pray all of this in the name of Jesus. Oh ya, Bapak, kami mau mendoakan juga buat Tante Elvir yang terbaring di rumah sakit. Kami memohon berilah kepada Tante Elvir kekuatan dan kesembuhan. Father in heaven, we want to pray for our sister Tante Elvir who is in the hospital. We pray for healing upon her. May you give her strength, Father. Biarlah Tante Elvir bisa pulang ke rumahnya kembali dengan tubuh yang sehat. We pray, may she be able to go home, Father, with a healthy body. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, dear Lord Jesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. In your name we all pray. Amen. Saudara-saudara, marilah kita buka firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 25. Please turn your Bible to the Gospel of Matthew chapter 25. Kita akan membaca ayat 24 dan ayat 25 and we are going to read verse 24 and verse 25. Injil Matius pasal 25 ayat 24 dan 25. The Gospel of Matthew chapter 25 verse 24 and 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Matthew 25 verse 24 and 25. Then the man who had received 1 talent came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. See, here is what belongs to you. Tema khotbah pada hari ini adalah sclerosis of the heart atau pengerasan hati. The theme of today's message is sclerosis of the heart. Saudara, hari Kamis yang lalu kita baru saja merayakan hari pengucapan syukur. Jadi tema khotbah pada hari ini berkaitan dengan pengucapan syukur. Last Thursday, we just celebrated the Thanksgiving Day. So, today's message is something about Thanksgiving. Saudara-saudara, dapatkah kita menyuruh orang untuk berterima kasih? Nah, jawabannya adalah tidak. Can we order someone to be thankful? And the answer is no. Kita tidak bisa membuat orang berterima kasih kepada kita, sama seperti kita juga tidak bisa membuat diri kita berterima kasih kepada orang. We cannot make someone be thankful to us any more than we can make ourselves be thankful
to Him. Singkat kata kita tahu bahwa pengucapan syukur mesti keluar dari hati yang tulus. In other words, we can say that to be thankful, we must have a thankful heart. It must come from our hearts. We cannot make it happen. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah mengapakah ada orang yang tidak bisa bersyukur meskipun sudah menerima begitu banyak, tapi juga ada orang yang selalu bisa bersyukur meskipun mereka hanya menerima sedikit. The question that I like to raise is, why are there people who cannot be thankful even though they have received much? But there are those who are thankful even though they have received a little. Mungkin kita pernah berjumpa dengan orang yang seperti ini, saudara. Ya, meskipun tidak punya banyak, tapi mereka sangat penuh dengan pengucapan syukur. Perhaps we have met people who are like this. They don't have much, but they're always thankful to God. Tapi mungkin juga kita bertemu dengan orang yang sebaliknya. Diberikan banyak, punya banyak, tapi kok tetap aja mengeluh, tetap aja nggak bisa bersyukur. But perhaps we have met also those who are on the other side. They have received much, they do possess much, but they always complain. They're not grateful. Nah, saudara, ada dua alasan. There are two reasons. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah kita berterima kasih bila kita beranggapan kita tidak selayaknya menerima kebaikan itu. You see, we are thankful when we think that we don't deserve to receive the kindness. Jadi singkat kata, makin kita memandang diri kita tidak layak, makin kita berterima kasih atas kebaikan yang telah kita terima. Simply put, the more undeserving we feel, the more thankful we are. Nah, jadi saudara, kita bisa sekarang memetik satu pelajaran. Ternyata bersyukur ditentukan oleh pandangan kita terhadap diri kita sendiri. So here's the lesson that we can glean. Thankfulness is determined by our view of ourselves. Makin kita memandang diri kita tinggi, makin angkuh kita dan makin sukar bersyukur. The higher we think of ourselves, the more prideful we'll become and the less thankful we are. Nah, saudara, jadi benar-benar kita melihat kaitan antara keduanya. Kenapa kok ada orang-orang yang sukar bersyukur? Karena memang mereka memandang diri mereka terlalu baik. Sehingga mereka merasa selayaknya lah mereka menerima apa yang orang berikan kepadanya. So now we can see the relationship between these two. Why there are people who are not grateful even though they have much or they have received much. The reason is because they think of themselves too highly. They think that they deserve to receive everything, every kindness that people give to them. Nah, saudara, jadi kita mau melihat sekarang alasan yang kedua. Now let's see the second reason. Kita bersyukur sewaktu kita meyakini bahwa orang memberi kepada kita dari kebaikan hatinya. We are thankful when we believe that people have given us from the goodness of their hearts. Singkat kata, kita bisa menyimpulkan makin besar pengorbanan di pihak si pemberi, makin bersyukur kita di pihak si penerima. Simply put, we can say the greater the sacrifice on the part of the giver, the more thankful we are. Jadi saudara, kalau kita melihat orang kok begitu baik dan memberikan kepada kita dari pengorbanannya, kita cenderung akan lebih bersyukur kepadanya. So when we see somebody so good, so kind, and they give out of their own personal sacrifice, we cannot help but be grateful to them. Nah saudara, jadi kita bisa juga sekarang menyimpulkan
ternyata pandangan kita terhadap si pemberi menentukan seberapa bersyukurnya kita. So here's another lesson we can pluck. Our view of the giver determines how thankful we are. Makin kita memandang si pemberi sebagai orang yang baik, makin bersyukur kita kepadanya. The more good and kind we view the giver, the more thankful we are. Singkat kata, jika kita memandang orang yang memberi kepada kita, orang yang tidak baik, kita juga tidak terlalu bersyukur kepadanya. So we can say that if we think that the giver is not a good man, we will not be too thankful to that person who has given something to us. Nah, saudara, di dalam perumpamaan yang telah kita baca ini, memang kita tidak bisa memastikan apakah alasan yang pertama ada di sini. In this parable, we don't know whether or not the first reason applies. Tapi kita bisa melihat dengan jelas alasan yang kedua ada di dalam perumpamaan ini. But we can see that the second reason applies. Nah, saudara, ayat yang telah kita baca berisikan sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan tentang akhir zaman. The passage that contains his parable is a part of Jesus' teaching about the end times. Bahwa dia akan datang kembali. Dan bahwa dia akan menuntut pertanggungjawaban kita atas apa yang telah dipercayakannya kepada kita. He will come again. That's what he is teaching them. And he will hold us accountable for all he has entrusted us. Nah, saudara, ini kira-kira adalah tema utama dari pasal 25. And this is perhaps the main theme of chapter 25 of the Gospel of Matthew. Nah, saudara, sekali lagi kita diingatkan bahwa kita akan harus berhadapan dengan Kristus sebagai hakim. Once again, we are reminded that we will face Christ as our ultimate judge. Saudara, diberkatilah orang, berbahagialah kita yang berhadapan dengan Kristus sekarang sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Karena pada akhirnya di kemudian hari kita tidak akan berhadapan dengan Kristus sebagai hakim yang menghukum kita. Blessed are we who face him now as a Savior and Lord, because we shall not be condemned by him as a judge later. Maka saudara, penting sekali kita mengenal dan berada di dalam relasi dengan Kristus sekarang sebagai juru selamat dan Tuhan kita. It is therefore imperative that we live in Christ as our Savior and as our Lord today. Sehingga nanti waktu kita menghadapnya, kita tidak akan menghadapnya sebagai hakim yang akan menghukum kita. Melainkan sebagai hakim yang justru akan membebaskan kita dari hukuman. If we have lived with him and face him today as our Savior and our Lord, we will not face him later as a judge who will condemn us. Instead, we will face him as a judge who will acquit us, free us from the penalty of our sin. Saudara, namun ada lagi pelajaran yang lain yang Tuhan ingin sampaikan melalui perumpamaan ini. But there is another lesson that Jesus wants to convey through this parable. Dia telah mempercayakan kita dengan hartanya atau dengan pemberiannya. He has entrusted us with his treasures or gifts. Dan dia akan menuntut kita memakai apa yang telah dipercayakannya untuk kepentingannya. And he expects us to use what he has given us for his sake.
Saudara, ini adalah tema utama dari perumpamaan ini. This is the main theme of this parable. Tuhan tidak memberikan kepada kita sesuatu untuk dibiarkan, tapi untuk dipakai. God does not give us something just for us to keep, to let it be. Instead, He expects us to use it. But to use it for His sake. Tuhan menginginkan kita memakainya, tapi memakainya untuk kepentingannya. Saudara, dari perumpamaan ini kita tahu bahwa setiap kita telah diberikan modal untuk mengerjakan tugas yang Tuhan embankan kepada kita. Through this parable, we learn that each of us has been given a capital to do His work and to accomplish His mission. Namun saudara, kita tidak bebas menggunakan apa yang Tuhan telah berikan itu sekehendak hati kita. Dan kita juga tidak bebas untuk tidak menggunakannya sesuai dengan kehendak kita. We are not free to use it as we wish, and we're not free not to use it as we wish. Jadi saudara, ada dua hal di sini. So there are two things here. Kita tidak bebas menggunakan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita sesuai dengan keinginan kita. We're not free to use it as we wish. Saudara, Tuhan meminta kita memakainya sesuai dengan kepentingannya. God wants us to use it for His sake, in accordance to His will. Saudara, berapa banyak orang yang telah diberkati oleh Tuhan tidak memakai berkat itu untuk kepentingan Tuhan. There are so many who have been blessed by God, but they don't use what they have received from God for His sake, according to His will. Tapi kita juga melihat ada begitu banyak orang yang telah diberkati Tuhan dan memakai apa yang telah mereka terima itu demi kepentingan Tuhan. But thank God we have seen there are many who have been blessed by God tremendously and they use it for God's sake, for the kingdom's purposes. Saudara, kita melihat orang yang demikian, orang yang berbuah lebat. We can say that these people are like a tree that bears much fruit. Sehingga orang bisa memetik buahnya dan menerima berkat dari hidupnya. They are like a tree that has borne so much fruit that we all can be blessed by eating the fruits that they produce. Tapi saudara, betapa sayangnya. Ada orang-orang yang begitu diberkati Tuhan tapi tidak memakainya sesuai dengan kepentingan Tuhan. Sehingga apa jadinya saudara? Berkat-berkat itu menjadi busuk. Dan sepertinya menjadi sampah untuk dibuang. But we have met people who have been blessed by God, but they don't use it for the kingdom of God. So in the end, those blessings become rotten. And in the end, they become like trash to be thrown away. Saudara, Tuhan tidak menginginkan pemberiannya dibuang seperti sampah. So you see, God doesn't want His gifts to be thrown away as trash. Itu sebab Dia menuntut kita memakainya. And that's why He expects us to use it. Tapi saudara, kita juga tidak bebas untuk tidak memakainya sesuai kehendak kita. But don't forget the second half. We are not free not to use it as we wish. Kadang-kadang kita ini berkata, nggak mau pakai, nggak usah. Kita tidak bebas berkata tidak. We cannot say, well, I don't want to do it. Well, I'm not qualified. Well, no. No, we don't have that right to say no. If God has given it to us, because it is not ours to begin with. It is His gift. And He gives it to us for us to use it as He wishes, not as we wish. Jadi, apa yang Tuhan telah berikan, gunakanlah. So whatever it is God has given us, use it. Use it for the sake of His kingdom.
Saudara, apakah modal itu? What is this capital that we are talking about? Saudara, mungkin sekali modal itu adalah kemampuan, kebisaan. Baik itu yang alamiah ataupun yang dipelajari untuk melebarkan kerajaan Tuhan. Perhaps those capitals are the abilities, be it natural or be it acquired, to expand God's kingdom. Saudara, misalkan kita tidak begitu bisa musik, kita belajar musik. Dari tidak bisa, akhirnya kita mulai bisa, dan akhirnya kita mulai memakai kebisaan itu untuk Tuhan. For instance, we did not know much about music, but then we took lessons. In the end, we acquired the ability to play music, and then we use it. Tapi ada orang yang tidak usah belajar terlalu banyak, belajar sedikit saja, sudah langsung bisa dan mampu mengembangkan kemampuannya karena memang sudah memiliki bakat alamiah itu. On the other hand, there are those who don't have to study much, learn much about music. They only need to learn a little bit and they can master it and even expand it because God has given them natural ability. Apapun, baik yang alamiah ataupun yang dipelajari, dua-dua kita gunakan untuk kerajaan Tuhan. So it doesn't matter whether or not it is natural or acquired. Use it to expand His kingdom. Saudara, Pendeta Billy Graham kita tahu adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan lewat khotbah-khotbahnya dan juga buku-buku yang ditulisnya. We know that Reverend Billy Graham was a servant of the Lord, used by God through his preaching and through his writings. Saudara, di awal pelayanannya, dia menyadari dia tidak mempunyai karunia berkhotbah. In the beginning of his ministry, he realized that he did not have that gift of preaching. Jadi saudara, saat itu dia adalah gembala sidang di sebuah gereja. Dia menyempatkan diri datang ke gereja hampir setiap hari berkhotbah kepada bangku yang kosong. Dengan kata lain, dia berlatih khotbah setiap hari untuk 1 hari Minggu. In the beginning of his ministry, at the time he was a pastor of a small church, he disciplined himself to go to the church every weekday to preach to the empty pew. He knew he didn't have that natural ability to preach, so he practiced it. Every weekday, he practiced it for 1 day, 1 Sunday. Dan akhirnya Tuhan pakai dia menyampaikan firman Tuhan. And in the end, we know God used him to bring the message of God to people. Jadi sekali lagi, baik itu alamiah ataupun kita pelajari, pakai untuk kepentingannya. So once again, whether or not it is natural or acquired, use it. Jangan kita berkata, saya nggak punya bakat alamiah, jadi saya nggak mau, saya ini harus belajar. So don't ever say, Lord, I don't have the natural ability, so I'm not going to use it. I don't think I should do it, Lord. I have to learn a lot to be able to do this. No excuse. Be it natural or acquired. We must use it to expand His kingdom. Saudara, modal yang lain adalah kesempatan. Ya, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita melakukan sesuatu. Another capital is certain opportunities to do something. Kita ada di dalam situasi di mana kita bisa berbuat sesuatu. Tidak berkaitan dengan karunia kita, tapi kita bisa berbuat sesuatu. Berbuatlah. Perhaps God put us in a situation. We don't have the gift to do it, no, but it just so happened we are in a position to be able to do something. Please, just do something. Kadang untuk hal-hal yang gawat darurat, Tuhan memakai siapapun untuk mengerjakan tugasnya. And sometimes in emergency situation, God will use anyone
who is willing to be used by Him to accomplish His work. Yang lain, saudara, modal yang lain adalah pengaruh yang kita diberikan oleh Tuhan untuk membuat perbedaan di dalam lingkungan kita. Another capital is certain influences that God has given us, be it perhaps our position, to make a difference. Gunakan jugalah untuk kerajaan Tuhan. Tidak semua orang diberikan kesempatan mempengaruhi secara luas. I know not everyone has been given that influence for a greater group of people. Tapi saudara, sekurang-kurangnya kita mempunyai kesempatan mempengaruhi satu orang. But at least we have an influence over at least somebody. Mungkin itu suami kita. Mungkin itu istri kita. Mungkin itu anak kita. Perhaps it's our husband, our wife, or our children. Use that influence to make a difference for the kingdom of God. Gunakan pengaruh itu untuk membuat perbedaan demi kerajaan Allah. Dan terakhir, modal dapat juga berbentuk berkat yang kita bisa bagikan kepada orang. Another form of capital is certain blessings to share. Sekali lagi saudara, kita melihat betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan dilaksanakan gara-gara anak Tuhan mau berbagi berkat. Once again, I just like to remind us that God's work can be expanded, can be done tremendously effectively because God's children decide to share. Jadi saudara, jika kita telah menerima, bagikanlah. If we have received, as much as we can, share those blessings. Saudara, Alkitab di dalam perumpamaan ini memanggil modal itu talenta. In this parable, the Bible calls that capital talent. Saudara, talenta adalah mata uang. For you to know, talent is actually a currency, a monetary money. Saudara, berapakah besarnya satu talenta? Sekitar 20 tahun gaji buruh. How much is one talent? It's about 20 years of a day laborer's wage. Saya hitung-hitung dengan dolar, saudara-saudara, kira-kira hampir $1 juta. Ya, in today's currency is perhaps close to $1 million. Saudara, dengan kata lain, ini adalah jumlah yang besar. Now we can know that it is actually a huge amount of money. Ternyata, saudara, kita bisa belajar di sini. Seberapa bernilainya ya, sesuatu itu tergantung pada seberapa besar kita menghargai pemberian itu. Now we can learn this lesson. How much value we put on it, on the gift of God, depend on how much we appreciate it. Singkat kata, saudara, jika kita tidak menghargai pemberian Tuhan, $1 juta seperti $1. Simply put, if we don't appreciate God's gift, $1 million would be like $1. Tapi bagi yang menghargainya, $1 seperti $1 juta. But for those who appreciate it, $1 is like $1 million. Tapi saudara, kita mesti melihatnya juga dari kacamata Tuhan. But we must see that through the eyes of God. Tuhan menggunakan istilah talenta. Jumlah uang yang begitu besar. Berarti saudara, di mata Tuhan, setiap pemberian sangat berharga. The fact that God or Jesus here uses the word talent, it shows that to God, what He gives us is a lot. Is a lot. That's why He calls it talent.
Itu sebab dia menyebutnya talenta $1 juta. Saudara, jadi jangan sampai kita menghina Tuhan dengan menghina pemberiannya. So be careful. Never underestimate or look down on God's gift. Because every God's gift is a lot to God. It is costly to God. So whatever it is He gives us, to Him it is a lot. Apapun, seberapapun yang diberikannya kepada kita, buat Tuhan, itu sangat bernilai. Jadi jangan kita merendahkan dan meremehkan pemberian Tuhan. So once again, do not ever look down on God's gift. Saudara, kita belajar di sini. Kecil menjadi banyak jika kita menghargainya. Banyak menjadi kecil jika kita tidak menghargainya. So here's the lesson we can take away with. Little becomes much if we appreciate it. But much becomes little if we do not appreciate it. Jadi belajarlah saudara menghitung berkat. Tapi hitunglah berkat-berkat yang kecil. So here's the lesson for us. Count our blessings. But don't forget, count our little blessings. Jangan mata kita hanya bisa menghitung berkat yang besar. Do not condition our eyes to only see the big blessings. Karena lama-lama kalau tidak hati-hati mata kita hanya bisa melihat berkat yang besar, berkat yang kecil luput dari mata. Because we can be conditioned that we can only see the big blessings and the small blessings slip our mind, our views. Jangan sampai saudara. Hitunglah selalu berkat yang kecil. Always count the little blessings. Karena saudara, dari mata yang bisa melihat berkat kecil, kita akan nanti menerima berkat besar dan melihat berkat besar. Because if our eyes can catch those little blessings, in the end we can appreciate all blessings God gave, and that's the time God will give us the bigger blessings. Saudara, tapi ada satu hal yang lebih serius yang kita mesti perhatikan di dalam perumpamaan ini. However, there is one more serious problem that we need to pay attention to. Saudara, di dalam perumpamaan ini, si hamba ini yang menerima 1 talenta, ternyata memandang majikannya dengan cara yang tidak selayaknya. We learn that how this servant views his master, who has given him almost $1 million as a capital, is so skewed. Saudara, dia ini menuduh majikannya orang yang keras. You see, this servant sees his master as a hard man. Saudara, dalam bahasa Yunani kata keras, dalam bahasa itu adalah skleros. In Greek, the word hard is skleros. Di dalam bahasa Inggris kata itu menjadi sclerosis. In English, it becomes sclerosis. Seperti di dalam diagnosis hati yang mengeras, ya liver. Sclerosis of the liver. Dari hepatitis ya kita tahu itu. Singkat kata, orang yang keras adalah orang yang tidak berperasaan, tidak berkemurahan, tidak berbelas kasihan. Simply put, a hard man is a man with no feelings, no mercy, and no compassion. Inilah cara si hamba memandang majikannya. And that's how this servant sees his master. Saudara, masalahnya adalah
Justru si hamba inilah yang mempunyai hati atau jantung yang keras. Dialah yang bermasalah dengan masalah hati, saudara. Well, the fact is, it is this servant who has a sclerosis cardia. Cardia we know as heart, jantung. A hardened heart. Dialah yang tidak punya perasaan, tidak punya belas kasihan, tidak punya kemurahan. Karena dia tidak bisa menghargai apa yang majikannya telah berikan kepadanya. You see, this servant is the one who has this problem because he is the one who has no feelings, no mercy, no compassion, because he has no appreciation whatsoever to what his master has done for him. Kalau dia punya perasaan sedikit saja, seharusnya dia akan menghargai, saya baru terima $1 juta. If he had a little feeling, a little mercy, a little compassion, he would have appreciated what the master has done for him. For goodness sake, his master has given him close to $1 million. Tapi karena hatinya sudah membatu, dia tidak sanggup, tidak mampu berterima kasih. But he is incapable of being thankful because his heart is hard. Saudara, kita tidak mau menjadi orang yang seperti ini. Ya, sayang, tapi memang ada orang yang seperti ini. We don't want to be like this servant, but there are those who are like this servant. Orang-orang yang tidak sanggup, tidak mampu berterima kasih kepada Tuhan apapun yang Tuhan telah perbuat bagi mereka. There are those incapable of being thankful despite what God has done. Apa saja sih yang Tuhan telah lakukan? Saya bisa sekurang-kurangnya daftarkan 6. What has God done for us? At least there are 6 that I can list here. There are so a lot more. Pertama, Tuhan telah mengutus anak tunggalnya mati di kayu salib buat kita. God has sent His only Son Jesus to die on the cross for us. Tuhan telah memberikan kepada kita pengampunan atas dosa yang kita perbuat dan membebaskan kita dari hukuman dosa. God has given us forgiveness of our sins and has freed us from the penalty of sins. Tuhan telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk tinggal di dalam kita, untuk membimbing dan memberikan kepada kita kekuatan. God has sent His Holy Spirit to dwell in us, to guide us, and to empower us. Tuhan juga telah memberikan kepada kita hidup yang kekal. And God has given us His eternal life. Dan Tuhan telah bersama dengan kita, menolong kita melewati kesusahan dan kesengsaraan. And God has taken care of us through many tribulations. Dan terakhir, Tuhan telah memberkati dengan berkat demi berkat. And God has blessed us with blessing after blessing. Begitu banyak yang telah kita terima dari Tuhan. You see, there's so much that we have received from God. So much. Saudara, tapi orang-orang yang tidak bisa bersyukur, mereka senantiasa mencari-cari kekurangan atau kesalahan Tuhan. But those incapable of thanking God, they always find fault with what God has done. Mereka menyalahkan Tuhan atas kondisi kehidupan mereka. They blame God for their current situation. Dia menuduh Tuhan jahat, tidak adil. They accuse God of being mean and unfair. Mereka menolak melakukan apapun buat Tuhan, and they refuse to do anything for God. Saudara, jika mereka tidak bisa menyalahkan Tuhan, mereka akan
mengarahkan mata mereka, melihat apa yang seharusnya Tuhan telah perbuat bagi mereka. If they cannot find fault with God, they'll focus on what God should have done for them. Mereka akan fokus pada apa yang mereka tidak miliki, bukan pada apa yang mereka miliki. They'll focus on what they don't have instead of what they have. Mereka menjadi orang yang negatif, bukan orang yang positif. And in the end, they become negative people instead of positive people. Dan selalu yang keluar dari hati mereka adalah hal-hal yang negatif. And in the end, what comes out of their hearts is predominantly negative. Saudara, apa yang terjadi pada hamba yang seperti ini sungguh mengerikan. But what happens next, at the end of the parable to this servant is terrifying. Saudara, firman Tuhan berkata di sini, apapun yang dimilikinya akan diambil. The Bible tells us whatever he has will be taken away. Jadi jika kita ngeluh terus, nggak bisa bersyukur-syukur kepada Tuhan, apapun yang Tuhan sudah berikan, pada akhirnya akan Tuhan ambil. If we continue to grudge, to complain, what's lacking, in the end God says, I'm going to take whatever it is I have given you. Kedua, saudara, apapun yang telah dicapai, kata Tuhan, Tuhan akan perlakukan itu seperti tidak ada harganya. And the second thing what God will do is, whatever he has accomplished will be considered worthless. Jadi orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan, tidak soal apapun yang telah diperbuatnya, Tuhan anggap itu tidak berharga. So those who cannot be thankful to God, whatever it is they have accomplished, in the end God will say, it is worthless to me. Dan yang terakhir, apapun yang dia anggap dia akan terima nanti, dia tidak akan terima. And lastly, whatever he thinks he will receive, no, he will not receive. Sebaliknya, kata Tuhan dalam perumpamaan ini, si hamba itu akan dibuang keluar dari kerajaan Allah, masuk ke dalam kegelapan. Instead, as this parable tells us, he will be thrown outside the kingdom of God into darkness. Saudara-saudara, kita tidak mau menjadi hamba yang dibuang oleh Tuhan. And we don't want to be that servant thrown away by God outside of his kingdom into darkness. We don't want to. Saudara, mengapa bersyukur kok begitu penting buat Tuhan? To conclude, let me ask this. Why is thankful so important to God? Jawabannya adalah karena ini, saudara. Karena pengucapan syukur kita mencerminkan bagaimana kita memandang Dia. You see, thankful spirit is a reflection of how we view God. Itu, saudara. Mengapa begitu penting? Bukan perkataannya, terima kasihnya. Bukan, saudara. Tapi bagaimana kita memandang Tuhan. So you see, what's important is not the words that come out of our mouth, but how we actually see God. Itu yang terpenting buat Tuhan. Kita semua adalah orang tua. Most of us here are parents. Saudara, apakah kita mengharapkan sebagai orang tua, anak-anak kita itu memberi kepada kita kado-kado,
Do we as parents expect our children to give us gifts, luxurious gifts? Kebanyakan orang tua tidak mengharapkan itu. I believe most of us parents don't expect that from our children. Saudara, apakah kita juga mengharapkan anak-anak kita mengucapkan kata-kata terima kasih ya, terima kasih ya, terima kasih ya? Do we also expect our children to always keep saying to us, thank you Papa, thank you Mama? Enggak juga. It's nice to hear that, but that's not what's important. Saudara, yang terpenting adalah bagaimanakah mereka sesungguhnya memandang kita. What's important to us as parents is actually how our children see us. Itu saudara. Itu yang paling penting. Saudara, pemberian hadiah tidak bisa menggantikan bagaimana mereka sesungguhnya memandang kita. So you see, their gifts cannot be a substitute for how they actually see us. Itu sebab di mata Tuhan, bersyukur penting, karena itu mencerminkan bagaimana kita memandang Tuhan. That is the reason why being thankful is important to God. Because it reflects how we see Him. Dan seharusnya lah kita melihat Dia sebagai Bapa yang baik. And we should see Him our good Father. Kita berdoa. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi kita pujikan Bapa. Bapa, Engkau baik.
selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi kita katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. 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 We love you, Father. We love you, Father. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Paul untuk firman Tuhannya. Kalau boleh saya juga ingin memberi kesaksian sedikit, bukan kesaksian, hanya ingin mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Tuhan membuat saya merasa bahwa Tuhan membuat saya berharga di matanya. Berharga bukan menjadi indah kehidupan saya, bukan indah secara materi atau secara fisikal, tetapi indah untuk dapat melayani Dia. Tuhan memampukan saya banyak hal yang saya tidak mampu untuk melakukan, untuk melayani Dia. Contohnya seperti worship leading ini agak sulit bagi saya, tetapi Tuhan memampukan saya selama berbulan-bulan ini dapat memimpin puji-pujian dengan lancar, dengan baik. Jadi saya sungguh percaya bahwa ketika kita mengatakan iya kepada Tuhan, ketika kita menyatakan kesediaan kita kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. God will equip us when we say we're ready to be used by Him. Ya. Jadi saya rasa marilah kita gunakan semua pemberian Tuhan, modal Tuhan pada kita dengan segera ya, dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kita akan merasakan sukacita dan semua akan terasa indah. Terima kasih. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh saudara kita Tony. Selamat siang, seperti biasanya terima kasih untuk pelayanannya Pastor Paul. Selalu mengingatkan kita bahwa perbedaan antara orang yang bukan percaya adalah dengan orang percaya adalah yang terbesar adalah kita sebagai orang anak Tuhan. Kita itu terus ingin belajar mengucap syukur, give thanks di dalam suka dan duka. Kalau kita hanya berterima kasih, thanks God, kanshieju. Kalau kita dapat sesuatu yang indah atau diberkati, ya pasti itu tidak ada bedanya. Tetapi kita selalu pagi, siang, suka dan duka, in any season kita itu jatuh bangun, kita terus mengucap syukur, give thanks. Terima kasih Tuhan, kita bersyukur karena orang yang paling diberkati Tuhan, orang yang paling sukses, orang yang paling berhasil adalah orang yang bisa mengucap syukur. So happy Thanksgiving for all of you. Let's the Thanksgiving this year we always be remind us that God's protection is unbelievable during this pandemic. He never leaves us, forsaken us, and give us and our loved one in the state and in overseas always remain healthy, and every day we always give thanks. God bless you.
to God for my Redeemer. Thanks for all who does provide. Thanks for times now but a memory. Thanks to Jesus by my side. Thanks for blessing balmy springtime. Thanks for dark and stormy fall. Thanks for tears by now forgotten. Thanks for peace within my soul. Thanks for praise that no answer. Thanks for God who does deny. Thanks for storms that I have weathered. Thanks for all who does abide. Thanks for pain and thanks for pleasure. Thanks for comfort in despair. Thanks for grace that none can measure. Thanks for love beyond compare. Thanks for roses by the wayside. Thanks for storm that stands contained. Thanks for food and thanks for funds. Thanks for hope, that sweet refrain. Thanks for joy and thanks for sorrow. Thanks for heavenly peace with thee. Thanks for hope in the tomorrow. Thanks through all eternity.感谢神是我救赎主，感谢神丰富一杯，感谢神国际的同在，感谢神住在我旁，感谢神温暖一春天，感谢神血亮求情，感谢神抹干我眼泪，感谢神使我安宁，感谢神祷告以梦中，感谢神为梦随去，感谢神我曾经风暴，感谢神丰富供应，感谢神使我苦亦乐，在艰难望中安慰，感谢神无限的恩典，感谢神不彼此爱，感谢神是路旁玫瑰，感谢神玫瑰有力，感谢神是家庭温暖，感谢神有福盼望，感谢神喜乐忧愁，感谢神属天平安，感谢神是明天盼望，感谢神直到永远。感谢神是我的玫瑰，感谢神玫瑰有力，感谢神是家庭温暖，感谢神有福盼望，感谢神是喜乐忧愁，感谢神属天平安，感谢神是明天盼望，感谢神直到永远，感谢神是喜乐忧愁，感谢神属天平安，感谢神是天有盼望，感谢神直到
Terima kasih Tony untuk pujian yang indah. Ya, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian. Nyatakan Yesus dalammu. Let others see Jesus in you. Kiranya pujian ini mengingatkan kita untuk selalu memancarkan kasih Kristus dan menjadi saksinya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita puji Dia. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu, hidupmu kita terbuka, dibaca sesamamu. Apakah dia pembacanya melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. While passing through this world of sin, and others your light shall view, be clean and pure, without within, let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Keep telling the story, be faithful and true. Let others see Jesus in you. Your life's a book before their eyes, they're reading it through and through. Say, does it point them to the sky? Do others see Jesus in you? Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Keep telling the story, be faithful and true. Let others see Jesus in you. Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah
kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan dan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the consolation of His Holy Spirit be with us dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Sekali lagi kami ingin mengucapkan Happy Thanksgiving. Tentu bukan hanya dalam minggu Thanksgiving kita bersyukur, tetapi tiap-tiap hari kita harus bersyukur. Masih dalam minggu Thanksgiving ini, kami ingin mengucap syukur pada Tuhan kita atas kasih setianya kepada gereja kita, di mana Tuhan selalu mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan oleh gereja kita. Di masa-masa yang sulit ini, gereja kita tidak pernah kekurangan, selalu cukup. Terima kasih kepada seluruh jemaat untuk dukungannya, baik di dalam dukungan dana, tetapi yang terutama adalah dukungan doanya. Praise God for His faithfulness. Praise Him for He is a God of providence. Even in this difficult time, in this pandemic, He always fulfilled our church's needs. We want to thank all of you for your support, especially for all your prayers. Praise the Lord. Kami ingin mengucapkan juga selamat hari ulang tahun pada tanggal 29 November, yaitu hari ini, kepada Bethany Andoko. 30 November kepada Ophelia Pratama dan kepada Ibu Shinshen Jo. Dan 3 Desember pada Pak Michael Monika. Selamat hari ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami tadi. Kiranya ibadah kami menyenangkan dan berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah kami dengar tadi ya Tuhan. Tolong Tuhan agar kami boleh selalu hidup dengan penuh ucapan syukur. Ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, dimulai dari hal-hal yang kecil ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur, baik dalam suka maupun di dalam duka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa ya Tuhan, memohon belas kasihan-Mu, agar Engkau berkenan menghentikan penyebaran virus COVID ini ya Tuhan. Kiranya vaksin yang tengah dipersiapkan dapat berhasil ya Tuhan, untuk menghentikan pandemik ini. Tolong kami ya Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka juga yang terkena dampak dari pandemik ini. Tuhan, berilah kekuatan dan penghiburan pada mereka ya Tuhan. Tuhan, sertai kami juga selalu di hari-hari yang akan datang. Kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus, dan kiranya Roh Kudus selalu memimpin kami di dalam kami menjalani hidup kami. Tolong ya Tuhan agar kami selalu peka untuk mendengarkan suara-Mu, menjalankan perintah-Mu tiap-tiap hari. Dan kiranya Engkau berkenan untuk memakai kami sebagai alat, sebagai saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, ibadah selesai, selamat hari Minggu.